Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan dilakukan dengan menggunakan video seperti ini karena banyak dari kalian semalam yang tidak bisa masuk ke dalam Google Meet. Oke, pada pembahasan kali ini temanya adalah hakikat pengembangan matematika untuk anak usia dini. Nah, ini ada istilah math is all around us. Apa itu maknanya? Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwa matematika itu hidup di sekitar kita. Kita hidup dengan matematika. Kita hidup dikelilingi oleh matematika. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita pasti bertemu dengan yang namanya matematika. Jadi matematika itu sebenarnya adalah hal umum yang bisa kita temui di lingkungan kita. Selanjutnya, ini adalah tadi arti dari istilah yang sebelumnya. Matematika itu ada di sekitar kita. Matematika ada di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita lihat maupun kita dengar. Matematika itu ada di dalam rumah loh ternyata. Coba kalian lihat dalam jam. Itu detik jam itu penuh dengan matematis. Nah, dalam 1 menit itu ada berapa detik? Dalam 1 jam itu ada berapa menit? Dalam 1 hari ada berapa jam? Nah, itu adalah matematika. Kemudian dalam musik. Nah, kita perlu ketahui bahwa bermusik pun itu diperlukan hitungan matematis. Contohnya, ketika kita bermain piano itu ada ketukan-ketukan yang tepat yang harus kita sesuaikan. Kalau misalnya ketukan itu tidak tepat, nah nadanya itu akan melenceng, tidak akan indah didengar. Itu matematika dalam musik. Selanjutnya dalam jarak antar bintang satu dengan bintang yang lain, nah itu juga diperlukan hitungan matematis untuk menghitung jarak antar bintang. Nah, berapa jarak antar cahaya? Nah, kalau bintang itu kan adalah cahaya ya, jadi dalam hitungan itu jarak antar cahaya. Selanjutnya adalah makanan juga. Nah, kalau misalnya kita memasak, itu ada hitungan matematisnya. Berapa takaran tepung yang harus dimasukkan, berapa mililiter air, berapa sendok garam, berapa sendok gula. Nah, itu adalah matematik. Selanjutnya juga dalam langkah kaki. Nah, setiap kita melangkah, berapa langkah kita dari rumah ke kampus, dari rumah ke warung. Nah, itu adalah matematika di sekitar kita. Nah, dalam pakaian, nah kalau misalnya kita mau membuat pakaian atau kita mau membeli pakaian ya kan, itu ada ukurannya, ada small, medium, large, extra large. Kita harus menghitung dulu nih agar baju itu pas di badan kita. Lingkar badannya berapa, lingkar lengannya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu diperlukan hitungan matematis untuk membuat satu pakaian. Selanjutnya juga ada dalam olahraga, kendaraan, gadget, pesawat, jembatan, gedung, dan semua teknologi yang kita gunakan itu menggunakan hitungan matematis. Nah, terkait dengan ilmu fisika, biologi, rekayasa, kimia, elektro, relativitas, bahkan ilmu sosial pun menggunakan matematika. Selanjutnya, ada definisi matematika. Menurut Elaine, mathematics is the science that deals with the logic of shapes, quantity, and arrangement. Jadi bisa diartikan bahwa matematika itu adalah sains yang berhubungan dengan logika dari bentuk, quantity, dan keteraturan atau peraturan, arrangement. Itu menurut tokoh yang bernama Elaine. Nah, selanjutnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, matematika itu adalah ilmu tentang bilangan,
hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Jadi kalau misalnya kita terbersit kata matematik, berarti di pikiran kita adalah matematika itu adalah angka, rumus. Nah, kalau rumus itu kita jauhkan dulu ya, karena itu belum tahapannya untuk anak usia dini. Jadi kita hanya mengenalkan bagaimana konsep matematis pada anak. Nah, tujuannya apa mengenal matematika pada anak usia dini? Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir, menalar, dan argumentasi. Nah, biasanya dalam matematis itu kan ada bagaimana kita berpikir penyelesaian masalah tersebut. Kemudian bagaimana argumentasi kita tentang masalah tersebut. Nah, ini kita tanamkan konsep ini pada anak usia dini. Selanjutnya, yang kedua, membangun kesan dan pengalaman matematis. Jadi, kita bangun dulu nih kesan yang baik tentang matematika pada anak usia dini, bahwa matematika ini tidak semenyeramkan itu, matematika itu fun loh, matematika itu menyenangkan loh dengan cara bermain. Kemudian mengembangkan keterampilan problem solving yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, bahwa di dalam matematika itu pasti ada konsep sebab akibat gitu. Kalau misalnya dalam satu soal gitu ada pertanyaan, pasti ada jawabannya. Itulah konsep dari problem solving. Kemudian membangun pondasi logika. Nah, sejak anak usia dini itu dibangun kemampuan logikanya. Jadi dia bisa berpikir logis, nah, tidak lagi menggunakan pemikiran-pemikiran yang primitif gitu, pemikiran-pemikiran masa bayi. Nah, kita tujuannya itu adalah 4 poin ini. Sebenarnya tujuan masih banyak lagi, tapi Ibu ringkas menjadi 4 poin. Nah, setelah tujuan, apa sih manfaatnya? Yang pertama itu membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Jadi matematika itu tidak selalu perkalian, pembagian, kemudian ada rumus-rumus. Nah, itu kita ajarkan dulu konsepnya yang benar seperti apa. Jadi pada anak usia dini itu jangan ditanamkan dulu bahwa matematika itu sulit, susah. Jadi kita tanamkan konsep dasar pengembangan matematisnya dulu. Kemudian yang kedua, menghindari ketakutan matematika sejak awal. Nah, inilah yang banyak dirasakan anak-anak kita zaman sekarang. Jadi karena pengajaran dulu masih pengajaran yang tradisional, menganggap matematika itu strict. Pokoknya kalian harus hafal kali-kalian, harus hafal pembagian. Nah, ketika anak usia dini sudah dihadapkan pada hal yang seperti itu akan membuat traumatis pada diri anak, dan dia lambat laun itu tidak akan menyukai matematika. Jadi kita hindari dulu tuh ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain. Nah, ini adalah poin penting dari pembelajaran matematika, yaitu melalui bermain. Kendaraan anak untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan cara bermain. Selanjutnya, ini adalah content of mathematics. Ada 5 konten utama yang dijabarkan oleh NCTM atau National Council of Teacher Mathematics. Jadi ini adalah semacam persatuan guru-guru matematika di Amerika. Itu mengeluarkan 5 konten utama dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu angka, ya kan? Pasti matematika itu identik dengan angka. Tetapi yang mau kita ajarkan pada anak usia dini ini adalah konsepnya dulu. Dia tidak hanya mengetahui hitungan 1 sampai 100, tapi dia tidak tahu konsepnya, bahwa 1 yaitu misalnya ada 1 buah apel, 2 itu ada 2 buah apel, dihitung secara konkret. Nah, seperti itu. Jadi setelah anak tahu konsepnya, baru kita beralih ke simbolisasinya. Baru kita beralih pada angkanya. Oh, ini angka 1 loh.
ini angka 2 loh. Nah, angka itu adalah sesuatu yang abstrak bagi anak. Jadi kita harus perkenalkan dulu dengan yang konkret sebelum kita menuju ke yang abstrak. Selanjutnya adalah geometri. Geometri di sini diajarkan bahwa anak mengenal geometri dasar. Bangun ruang dasar. Geometri dasar itu apa aja sih? Ada lingkaran, persegi, persegi panjang, oval. Nah, itu adalah geometri dasar. Segitiga, nah itu geometri dasar. Jangan dulu kalian kenalkan trapesium, heksagon, poligon. Nah, itu belum masuk itu konsepnya untuk anak usia dini. Jadi geometri yang diajarkan adalah geometri dasar. Kemudian pengukuran, anak juga belajar pengukuran, mengukur berat, mengukur panjang, ya kan. Nah, pengukurannya ini ada pengukuran baku dan non baku. Pengukuran baku itu menggunakan penggaris. Kalau yang pengukuran non baku itu misalnya menggunakan jengkal. Berapa jengkal nih panjang mejanya? Kemudian menggunakan lengan, berapa lengan ini panjang pintu ini gitu. Seperti itu ya konsep pengukuran pada anak usia dini. Kemudian ada pola. Pola di sini adalah bagian dari aljabar ya. Jadi anak diajarkan bagaimana menyusun pola dengan keteraturan yang tepat. Misalnya guru memerintahkan anak, coba buat kita susun ya, warnanya merah, merah, biru, merah, merah, biru. Nah, seperti itu adalah pola. Polanya AAB, AAB. Nah, seperti itu ya. Atau BBC, BBC. Jadi ada pola yang terulang, tapi pola yang diulang oleh anak itu tepat dengan pola sebelumnya. Selanjutnya nih ada lagi analisis data dan probabilitas. Nah, misalnya gini nih, analisis data. Oh, di kelas ini ada berapa ya yang memakai kerudung? Itu adalah data. Di kelas ini berapa ya yang rambutnya itu panjang? Di kelas ini ada berapa ya yang memakai sepatu hitam? Nah, itu adalah data. Nah, dari data itu bisa kita susun. Misalnya ada 5 orang yang memakai kerudung, 5 kita susun. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ada 10 orang yang memakai sepatu berwarna hitam, 10. Nah, dari data itu bisa kita buat sebuah grafik. Nah, itu adalah analisis data dan probabilitas. Selanjutnya adalah keterampilan matematika awal. Nah, kalau yang tadi ini adalah dikeluarkan oleh NCTM dari Amerika. Nah, ini adalah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi sebenarnya diadopsi dari NCTM itu gitu. Jadi kontennya pun tidak akan jauh berbeda. Yang pertama mencocokkan atau matching. Misalnya anak mencocokkan toples merah dicocokkan dengan tutup yang warna merah. Yang hijau dicocokkan dengan tutup yang warna hijau. Kemudian anak mencocokkan misalnya baju profesi ya. Kalau dokter itu bajunya warna apa? Putih. Pemadam kebakaran warna apa? Merah gitu. Seperti itu ya. Konsep mencocokkan pada anak usia dini. Kemudian mengelompokkan, klasifikasi. Mengelompokkannya misalnya coba cari bentuk segitiga. Nah, kemudian akan mengelompokkan mana saja bentuk yang segitiga, mana yang lingkaran, mana yang persegi. Nah, itu adalah konsep mengelompokkan. Selanjutnya itu seriasi. Seriasi itu adalah mengurutkan, pengurutan dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Itu adalah konsep seriasi. Kemudian geometri ya, tadi bangun ruang. Nah, sebelum mengajarkan geometri, anak terlebih dahulu harus diajarkan namanya konsep visual spasial. Jadi dia harus tahu kepekaan ruang. Dia harus peka dulu akan konsep kanan kiri, atas bawah, depan belakang gitu. Jadi sebelum mengajarkan geometri, anak harus paham betul tentang konsep visual spasial.
Kemudian pola tadi ya, coba kita mau meronce gelang. Warnanya merah, biru, hijau. Terus selanjutnya merah, biru, hijau. Nah, sampai selesai seperti itu. Grafik tadi yang sudah Ibu jelaskan berapa data, kemudian dijadikan grafik. Nah, pengukuran juga sama. Dan bilangan, ini angka, konsep angka. Nah, itu adalah konten. Sekarang bagaimana sih prinsip pembelajarannya? Yang pertama itu tentu harus have fun, menyenangkan. Kalau nggak have fun, gimana anak mau mencerna? Nah, tadi kan tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan bahwa matematika itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Jadi harus dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan gitu. Kemudian hands-on experience harus dilakukan dengan langsung, anak mencoba langsung, pengalaman langsung gitu. Sesuai dengan perkembangan. Nah, tadi yang sudah Ibu bilang ya, kalau kalian mau mengajarkan geometri ya geometri dasar dulu, jangan dulu kenalkan dengan heksagon, poligon dan sebagainya. Jadi sesuai dulu perkembangannya. Anak usia 5 tahun ini kira-kira konsep matematis yang harus kita ajarkan itu apa? Jadi sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya itu bersifat konkret, yaitu kalau kita mau belajar menghitung, kita hadirkan benda yang konkret. Dengan apa kita mau berhitung nih? Kemudian kalau misalnya kita mau belajar tentang pengukuran, kita langsung mengukur dengan tangan, dengan lengan, atau dengan penggaris gitu. Jadi konkret dilakukan langsung, menyenangkan. Dan yang terakhir adalah dari yang mudah dan sederhana dulu gitu. Jadi yang namanya anak usia dini itu konsep-konsep matematikanya ya yang sederhana, yang mudah. Selanjutnya, material apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat permainan matematika untuk anak usia dini? Nah, bisa kita lihat ya di sini bisa menggunakan yang namanya bahan alam, bahan-bahan yang ada di alam seperti apa? Batu, kayu, kemudian ini ada kerang, daun-daunan, ada biji-bijian gitu. Itu semua bisa kita gunakan, tinggal kita meramu bagaimana cara permainannya, kemudian bagaimana kita membuat konsep yang mau kita ajarkan gitu. Bisa juga dengan barang-barang bekas, bisa dari kardus, botol minuman, atau tali-tali, itu bebas. Pokoknya barang-barang bekas yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan untuk membuat APE gitu. APK dengan tujuan pengenalan konsep matematika. Selanjutnya ada math integration. Jadi matematika itu bisa terintegrasi dalam kegiatan cooking, memasak, mencari harta karun. Kemudian ada sosiodrama atau bermain peran. Kemudian ular tangga yang besar ya. Jadi dadunya besar, kemudian yang jadi pionnya itu adalah anaknya sendiri gitu. Kemudian STEM itu adalah science, teknologi, engineering, art, and math. Nah, dalam sosiodrama ini sebenarnya kita bisa mengajarkan matematika. Awalnya kita ceritakan dulu, misalnya kita mau pergi ke pasar, kita bermain peran penjual dan pembeli. Jadi misalnya si A, kamu nanti membeli buah ya, kamu membeli sayur ya, 5 ikat. Kemudian setelah kita bercerita, minta si anak untuk menceritakan kembali dengan urutan yang sesuai. Nah, urutan itu sudah masuk ke dalam arrangement, pengaturan dalam matematika, konten matematika. Nah, selanjutnya dalam kita mau membuat kostum. Nah, dalam pakaian kan kita ada konsep matematisnya ya.
Kemudian setelah itu kita baru bermain peran dengan anak. Jadi matematika itu bisa diintegrasikan dengan bermain peran gitu. Jadi nggak harus selalu ada materi tersendiri untuk mengajarkan matematika. Selanjutnya itu dengan proyek atau proyek. Nah, proyek ini bisa dalam hitungan harian, bisa berhari-hari. Terserah kita mau bikin proyek ini berapa lama, seminggu kah, 2 hari kah, atau bahkan sebulan. Tapi kalau dalam sebulan itu pasti proyeknya itu yang besar, proyeknya besar gitu. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat ya, di sini ada miniatur Gunung Merapi. Nah, kita mau bikin miniatur Gunung Merapi nih. Ini adalah proyek kita. Kita ceritakan dulu ke anak. Terus kita gambarkan bagaimana sih Gunung Merapi itu. Kemudian kita sebutkan ciri khas Gunung Merapi, gejala-gejala gempa dan sebagainya. Nah, selain mengenalkan matematis, kita juga mengenalkan sains pada anak, ya kan? Nah, di sini kalau kita mau membuat lava ini itu dari baking soda dan cuka dicampur. Jadi, misalnya anak langsung kamu tuangkan ya 3 sendok baking soda dan 2 sendok cuka. Nah, itu masuk ya konsep matematisnya. Jadi project apapun, bukan hanya pembuatan Gunung Merapi ya. Misalnya kalian bikin miniatur rumah-rumahan atau miniatur laut. Nah, semua itu akan masuk terintegrasi konsep matematisnya. Selanjutnya nih, bermain ular tangga. Nah, selain bermain, anak juga mengenal angka, urutan. Jadi dia tahu kan kalau misalnya dilempar dadu 4 dia harus melangkah 4. Kemudian bagaimana sistem kerjanya? Oh, kalau misalnya kalian bertemu ular, kalian turun. Kalau kalian bertemu tangga, kalian naik. Nah, jadi ini melalui games langsung gitu. Jadi akan lebih bermakna ketika anak melakukan langsung dan dilakukan dengan cara bermain. Selanjutnya tuh mencari harta karun. Mencari harta karun bisa juga melatih jiwa adventure-nya, jiwa petualangannya. Langsung dilakukan praktek langsung, hands on experience. Terus membaca simbol, petunjuk, ya kan, karena anak belum bisa membaca, kita kasih dulu simbol harta karun. Kalian temukan sisir, kemudian baju. Nah, seperti itu ya. Nanti ada 3 buah puzzle. Nah, di sini anak dituntut juga bagaimana problem solvingnya, bagaimana sih kita mendapatkan semua ini. Jadi anak bernalar untuk menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan games ini gitu. Selanjutnya ya, dalam cooking ya, anak belajar mengukur beratnya 100 gram misalnya, atau 5 sendok. Terus anak belajar juga konsep sebab akibat. Kalau misalnya dia menggunakan pisau, maka dia harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, maka akan terluka. Nah, pisaunya juga pun pisau plastik ya diusahakan gitu. Jangan pisau besi. Jadi kita harus ramah anak. Jadi benda-benda yang ada di lingkungan itu harus ramah anak, tidak membahayakan anak. Terus mengenal perubahan zat. Nah, jadi ada makanan yang dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair. Contohnya telur ya kan, dari cair dia ketika direbus, dimasak akan berubah padat. Nah, berbeda dengan wortel yang tadinya dia padat, keras, ketika direbus akan menjadi lembek, empuk gitu. Itu adalah perubahan zat, atau perubahan warna pun bisa kita ajarkan pada anak melalui cooking ini. Oh, STEM ini fotonya salah ya. STEM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, jadi
anak dituntut untuk berinovasi, kemudian belajar sebab akibat, mengintegrasi, logikanya juga diasah, inovasi kreatif, trial and error. Nah, untuk anak usia dini, kita berikan jatah anak untuk melakukan kesalahan, trial dan error. Jadi jangan menuntut anak itu untuk terus selalu benar gitu. Jadi anak usia dini itu memang tempatnya trial dan error, mencoba, kalau salah ya dibetulkan. Kayak lampu, untuk menemukan lampu yang sekarang kita pakai itu percobaannya itu berapa kali, 1000 kali kegagalan, ya kan? Nah itu juga sama dengan konsep untuk anak. Mereka harus mencoba gagal, mencoba gagal. Nah itu melatih ketahan bantingan anak juga gitu. Jadi tidak nggak bisa, nggak mau lagi gitu. Jadi konsep tahan banting anaknya itu terbentuk gitu. Nah, matematika itu juga ada di alam. Apa saja sih contoh matematika yang ada di alam? Nah, yang pertama ada pola loh, ternyata ada pola di alam. Pola simetri, fraktal, spiral, gelombang, spot atau polkadot, crack, retakan-retakan. Kemudian ada aliran, ada heksagonal, struktur kristal. Nah, bisa kita lihat ya, di dalam bunga matahari itu ada pola yang teratur gitu di antara biji-bijiannya. Ada kaktus, ya kan, mempunyai pola di alam. Kalau gelombang itu biasa di air ya, pantai gitu, ada gelombang air. Kemudian ada spiral. Nah, ini ya kayak semacam hewan ini ya, keong itu ada spiral. Kalau spot, polkadot, nah itu misalnya ada dalam daun. Bisa ada kan daun yang ada dot-dotsnya itu, titik-titik-titik. Kemudian ada dalam ladybugs. Badannya ladybugs itu ternyata ada bintik-bintik hitamnya. Ini ya yang contoh spiral. Ini daun, ada hewan, ya kan, kita bisa menemukan konsep matematis di alam, galaksi. Nah, ini bintik-bintik yang sudah Ibu sebutkan. Nah, di bulu ayam pun ternyata ada dots-dots ya. Di ladybugs, di daun. Bisa kita ajak anak untuk menghitung berapa nih dotsnya, ada berapa nih titik-titiknya. Itu kan konsep matematis juga. Ada simetri dari bawang merah yang dibelah. Oh, ternyata simetris ya dia ya. Jika dibelah pun sama. Daun-daunan seperti itu. Kemudian ada heksagon. Nah, ada bubble. Ya kan, bentuknya mirip dengan heksagon ya kan. Ada ini sarang lebah. Kemudian ada batu jalanan ya, batu bata di jalanan, heksagon bentuknya. Ternyata bisa kita temukan selain heksagon, ada lingkaran. Itu jam ya kan, lingkaran. Terus kemudian segitiga itu atap rumah. Persegi panjang itu pintu. Nah, itu bisa kita temukan di alam, di sekitar kita. Nah, lingkaran ya, nih lingkaran di alam juga kan. Kerang-kerang bentuknya lingkaran-lingkaran. Dan ternyata bayangan pun itu ada konsep matematisnya, ada polanya ya kan, ada ukurannya lebih tinggi ketimbang aslinya bayangan itu. Kemudian ada jarak cahaya ya, ini kan kita menggunakan bantuan cahaya. Terus ada sebab akibat. Kenapa sih ada bayangan kalau malam tidak ada tapi di siang hari ada? Nah, itu konsep sebab akibat. Ada identifikasi, ada membandingkan, ada imajinasi dan estimasi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini.
Kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar di WhatsApp ya. Jadi kita diskusi di WhatsApp grup saja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.